Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Kembali lagi saya akan membahas tentang agama Syiah. Salah satu jebakan Syiah yang sangat ampuh sekali yang membuat banyak orang-orang mempercayai bahwa Syiah bagian dari Islam. Mereka selalu mengatakan bahwa perbedaannya hanya pada mazhab saja. Mengenai hal ini, saya akan menginformasikan hal penting kepada teman-teman. Namun sebelum kita mulai videonya, silahkan klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru, kalian mendapatkan pemberitahuan. Saya yakin teman-teman yang sudah subscribe channel ini paham sedikit ataupun banyak mengenai mazhab. Mazhab adalah suatu yang menjadi pendapat imam atau ahli agama yang berkaitan dengan hukum-hukum yang diijtihadiyah, yang digali dari sumbernya. Dalam hal ini, sumber mazhab diperoleh tidak lain dari Al-Quran dan hadis. Perbedaan mazhab di dalam Islam adalah hal yang memang dibenarkan, karena memang biasanya perbedaan mazhab ini berkaitan dengan salah satu contohnya adalah fikih sholat. Ada orang yang sholat ketika jadi imam, basmalahnya itu dipelankan, tetapi ada juga orang yang sholat ketika jadi imam, basmalahnya itu dikeraskan. Contoh lainnya, ada orang yang sholat pakai kunut, ada orang yang sholat subuh tidak pakai kunut. Nah, perbedaan ini muncul dari perbedaan mazhab tersebut. Dan perbedaan ini adalah perbedaan yang dibenarkan di dalam ajaran agama Islam karena kedua-duanya memiliki dalil yang sah. Dan perlu diketahui bahwa perbedaan mazhab di Islam tidak ada yang berbeda mengenai Allah, tidak ada yang berbeda mengenai tauhid. Semua mazhab di Islam menuhankan satu-satunya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang yang katanya dirinya berbeda mazhab tetapi menuhankan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dia bukan dari Islam. Dan di Islam itu ada 4 mazhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Jadi ingat ya, di Islam itu cuman ada 4 mazhab, ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, sekarang beredar sebuah buku yang sudah terjual luas di Indonesia yang judulnya itu Fikih 5 Mazhab. Tadi kan ada 4. Kenapa buku ini menyebutkan ada 5? Nah, mazhab yang kelima itu di dalam buku ini adalah Imam Ja'fari. Karena saya penasaran, akhirnya saya cari siapa sebenarnya Imam Ja'fari ini yang dianggap mazhab kelima di dalam buku ini. Dan saya pun menemukan bahwa Imam Ja'fari adalah imam yang ke-6 dari 12 imam dalam agama Syiah Imamiyah. Wow, jadi yang dimaksud mazhab kelima di dalam buku ini yang bernama Ja'fari ini adalah imam besarnya Syiah yang dari 12 imam maksum yang mereka muliakan, bahkan mereka sampai tuhankan. Bahkan mereka meyakini bahwa jika ada orang yang menganut agama Syiah namun tidak memaksumkan imam 12 itu, maka ibadahnya tidak akan diterima. Jadi ibadahnya diterima atau enggak itu tergantung imam-imam besar mereka. Kalau tidak diyakini kemaksumannya, ya tidak diterima. Lain halnya dengan umat muslim yang ibadahnya itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini pasti teman-teman paham dengan maksud saya ya, yaitu berhati-hatilah dalam membeli buku ataupun memilih buku untuk menjadi rujukan belajar ilmu agama. Contohnya buku Fikih 5 Mazhab ini nggak cocok buat kita yang beragama Islam yang meyakini ada 4 mazhab. Tetapi bagi orang-orang Syiah ya silahkan kalau mau pakai rujukan ini, karena itu memang keyakinan mereka. Dan sampai kapanpun Islam tidak bisa disatukan dengan orang-orang yang menghina sahabat Rasulullah, mencaci maki, melaknat sahabat Rasulullah dan juga istrinya Rasulullah. Apalagi menyatukan dengan alasan mazhab, itu tidak akan pernah bisa. Oke, sekali lagi saya sampaikan, berhati-hatilah dalam memilih buku rujukan untuk belajar ilmu agama. Cukup sekian video kali ini, masih akan ada banyak lagi video lainnya yang akan saya upload di channel ini. Klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru, kalian mendapatkan pemberitahuan. Jika kalian sudah klik tombol subscribe-nya, kita akan bertemu lagi tetap di channel Dodi Sefriadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.